Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan program infotainment yang ada di TV swasta Indonesia. Nah, pasti masih banyak orang yang masih menonton atau bahkan pernah sesekali menonton infotainment yang ada di TV. Nah, biasanya infotainment ini menyuguhkan masalah-masalah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan biasanya tayangan-tayangan ini mempunyai konten-konten yang kurang pantas untuk dilihat oleh anak-anak, yaitu seperti kata-kata yang kasar atau bahkan hal-hal yang tidak senonoh diperlihatkan seperti itu. Jadi latar belakang permasalahan ini dari banyaknya permasalahan itu kita perlu peraturan, yaitu P3SPS ini untuk mengatur program-program ini agar berjalan sesuai dengan normanya. Berdasarkan survei indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh KPI pada tahun 2019 terhadap seluruh stasiun televisi nasional, didapati bahwa ada 5 program siaran yang sudah mencapai indeks kualitas yang ditetapkan oleh KPI. Di antaranya ada program religi, wisata dan budaya, anak, berita, dan juga talk show. Sementara itu masih terdapat 3 program siaran yang belum mencapai indeks kualitas yang ditetapkan oleh KPI. Di antaranya adalah sinetron, infotainment, dan juga variety show. Program infotainment memperoleh indeks 2,34 dari yang seharusnya 3. Program infotainment dengan indeks tertinggi dicapai oleh RTV sebesar 2,80 dan terendah oleh iNews TV dengan indeks 2,13. Dan hasil survei dari KPI mulai tahun 2019 hingga 2019 didapati bahwa program infotainment belum pernah mencapai indeks kualitas yang ditetapkan oleh KPI. Pada tanggal 24 Januari 2020, KPI menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis pada program siaran silet di iNews TV karena telah melakukan 2 pelanggaran terhadap P3SPS. Pelanggaran pertama yaitu terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 mulai pukul 09.33 WIB yang berupa muatan AN Panglima Langit yang merapal kehidupan Ashanti melalui mata batin. Adegan ramalan tentang kehidupan seseorang tersebut dinilai mengabaikan aspek perlindungan anak dalam isi siaran dan melanggar aturan tentang kewajiban program siaran dengan klasifikasi R, remaja agar memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. Sebagaimana yang dikeluarkan KPI mengenai surat edaran tentang program siaran infotainment di Lembaga Penyiaran Televisi nomor 591 /KPI/31.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019. Di dalam poin 6 huruf A di surat edaran itu ditegaskan bahwa siaran infotainment tidak boleh menayangkan muatan mistik, horor, dan supranatural di bawah pukul 22.00 waktu setempat sebagaimana diatur dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 SPS. Dan pelanggaran yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 13 Januari 2020 mulai pukul 09.21 WIB di tayangan silet yang berupa video aksi seorang pria menangkap dan bermain-main dengan seekor ular king cobra, di mana video tersebut mengabaikan kembali 2 pasal di P3 soal kewajiban lembaga penyiaran untuk memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran dan ketentuan penggolongan program siaran. Pada dasarnya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau yang biasa disebut sebagai P3SPS sendiri ialah konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI sebagai lembaga yang mengelola sistem penyiaran yang berbentuk lembaga independen telah membentuk P3SPS. Kehadiran P3SPS ini diharapkan dapat menjadi acuan para lembaga siaran dalam membuat program acara. Sebab di dalam P3SPS telah mengatur penyiaran yang bermuatan konten-konten yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan bermanfaat dalam pembentukan karakter bangsa, menjaga persatuan, dan juga mengamalkan nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia.
sehingga penyiaran dapat diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. Di sini saya akan memberikan contoh kasus terkait kesalahan program infotainment di TV swasta. Kasus pertama yakni pada tanggal 24 September 2020 yang mana pada program acara Rumpi No Secret yang menghadirkan bintang tamu Dinar Candy dan Bobby Trio Sanjaya, yang mana dengan konten jual beli pakaian celana dalam Dinar Candy di sosial media. Karena program ini dikategorikan remaja, maka melanggar pedoman penyiaran alias P3 pada pasal 9, pada pasal 14, pasal 21 ayat 1, pasal 15 ayat 1, dan pasal 37 ayat 1 huruf A.